What's up semuanya, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua akan memainkan game To The Trenches. Di game ini kita akan menjadi sebuah komandan yang memimpin pasukan untuk mempertahankan parit atau menyerbu parit musuh. Di sini gua langsung pilih negara Jerman dan memilih karakter ya. Gua punya ide lah pokoknya. Ini wajahnya akan aku ubah dulu seperti bentar, sedikit kayak gini mulutnya. Oke, ini setelah itu matanya. Nah ini cocok nih, sedikit sama. Nah setelah itu namanya aku ubah. Gua kasih nama depannya Adolf, terus nama belakangnya adalah Gibran. Nah kalian jangan salah sangka, Gibran itu banyak guys di desa, di semua kota, di negara. Gue punya teman yang namanya juga Gibran, so jangan salah paham. Nah kayak gini benar, hidungnya kayak gini. Oke, sedikit cocok lah. Oke, sip, langsung kita mulai. Are you continue? Ready? Yes, continue. Dan kita mendapatkan bonus 50. Kita konfirmasi dan di sini ada 100. Langsung aja gue lihat dulu apa ini pesannya. Oh, misi. Setelah itu langsung ke officer untuk mengupgrade atau membuka skill, yaitu moral firepower. Ini adalah untuk bisa meluncurkan artileri 2 kali. Setelah itu bawahnya armor vehicle itu adalah membuka tank. Kita bisa ini memanggil tank. Langsung aja ya, karena kalau kalian mau main juga, saran aku awal-awal kayak gitu. Oke, di hari pertama kita sudah disuguhkan melawan Paman Sam atau USA. Langsung start. Nah kita langsung majukan karena ada parit di depan. Langsung kita panggil tank. Ini musuhnya juga langsung maju. Ini langsung aku deretkan artileri di sini karena arah jam angin di 25 ke bawah kanan. Boom, bam, mantap. Oke, misinya cukup simpel, yaitu menghabisi semua musuh atau siapa yang cepat menampaki atau menduduki parit utama. Oke, di sini pasukan gua sudah di parit tengah dan mulai bertempur. Di sini gua posisikan pasukan gua untuk bertahan di parit tengah dan menahan serangan dari parit musuh di arah kanan, dan gua lancarkan beberapa artileri di sini. Nah, sambil menunggu pasukan gua di area kiri untuk anjir kena coy. Nah, pasukan kiri sudah ready, langsung kita ajukan untuk mempertahankan parit tengah. Tank gua sudah menembaki para musuh USA di sini atau pasukan Amerika. Aimnya pun sangat buruk kalau panggil tank, emang kayak gini coy. Tank itu rata-rata anjir kepencet coy. Suruh maju pula, guys. Mending pasukannya satu batalion maju gak apa. Sembari mempertahankan parit, di sini gua mau mengarahkan pasukan yang maju untuk ke belakang untuk kembali di parit tengah. Seperti kayak gini. Tidak lupa aku memajukan pasukanku yang di bagian belakang untuk mempertahankan parit tengah lagi. Sambil melihat pasukan gua bertahan di area tengah dan tank menembaki, di sini cukup mudah karena pasukan musuh sudah berkurang banyak. Setelah pasukan batalion 3 sudah kumpul, langsung gua majukan saja. Oke, lihat cuy, semuanya pasukan sudah maju. Bagian belakang juga maju aja sekalian, lihat. Seperti kayak semut cuy, lihat itu. Anjir. Musuhnya juga sudah pada KO semua. Ini mudah sih untuk hari pertama. Oke, winner chicken dinner. 1 lawan 20, anjay. Mampus tuh, bam. Di sini misi selesai, gua mendapatkan 4 bond dan 10 moral. Di sini musuh selanjutnya adalah Rusia. Oke, langsung aja kita memasuki pertempuran ya. Seperti biasa, aku majukan pasukan gua untuk di parit tengah untuk mempertahankan wilayah tengah biar tidak mudah kalah. Di sini musuhnya sangat banyak dikarenakan Rusia adalah unggul dalam pasukan. Setelah mencapai parit tengah, di sini pertempuran tidak terelakkan. Untung saja pasukan gue sedikit lebih banyak karena sedikit yang berkurang dari bom artileri. Gelombang selanjutnya lebih sengit lagi. Di gelombang kedua ini, pasukan Rusia tidak mau kalah dan terus mengejar parit tengah untuk mendapatkan akses lebih mudah menyerang gua. Di sini tank gua juga sudah menjadi sangat kebakaran dikarenakan artileri musuh mendaratkan 2 kali di tank gua. Untung saja tidak hancur. Langsung gua serang balik dengan artileri menjatuhkan di parit musuh. Dan setelah itu gua memanggil gelombang ketiga dan memanggil 1 tank untuk mempertahankan parit tengah. Dan di sini gelombang ketiga tidak terelakkan dan tank gua hancur kena artileri, dan imbasnya pasukan di dekat sana mati sebagian. Tapi kali ini pasukan Rusia yang maju sedikit sekali karena kena artileri yang gua lancarkan di sana.
Sangat mudah untuk mempertahankan parit tengah karena pasukan musuh sedikit yang maju. Pertempuran terakhir tidak terelakkan. Di sini gelombang terakhir gua kerahkan semua pasukan gua untuk menyerang parit musuh. Walaupun begitu, Rusia tidak gentar untuk menyerang pasukan gua. Dan lihatlah perbedaannya sangat jauh ini. Lihat, dar. Mantap sekali ya, gak ada yang mati pasukan gua, tapi sedikit ya yang kena. Dan di sini gua menang. Kali ini gua mendapatkan 5 points dan sedikit pasukan gua yang KO. Untung saja tidak ada yang KO. Di hari ketiga ini gua mendapatkan achievement yaitu Top Princess. Di sini gua dikasih opsi untuk mengupgrade dan gua kasih upgrade untuk tim Bravo Pelton. Oke, di sini musuhnya adalah USA dan mendapatkan achievement lagi gua yaitu 4 batalion. Cukup mudah, langsung aja kita bertempur. Di pertempuran kali ini sangat beda sekali. Di sini tidak ada parit di tengah dan suasana sangat hujan sekali. Dan ada geluduk atau beledek. Kalau kita terkena beledek, pasukan bisa gosong. Ini beneran, gue gak bohong guys. Di sini gue langsung lancarkan beberapa artileri dan di sini kecepatan anginnya menarah ke arah kanan atas, yaitu 61 mph. Di sini gue mempertahankan pasukan gue di parit terakhir, yaitu gue hanya melancarkan tank saja untuk memenangkan pertempuran ini. Di sini gue kaget, musuh juga punya tank Amerika, tapi tanknya kecil kali, beda sama tank gue di sini cukup besar. Dan gue langsung memajukan pasukan biar tidak mengalami kerugian dari pihak tank gue. Oke, di sini pertempuran antara tank Amerika dan tank Jerman tidak terelakkan, walaupun kita unggul 2 tank. Tapi ya begitulah, cukup mudah. Lihat nih, dar, gak ada yang kena lagi. Itu apa, artileri kah? Tapi aimnya lihat tuh, anjir, itu yang ditembak mana anjir, ke bawah, bukannya ke tank gitu loh. Lu lihat deh. Itulah. Jadi kita unggul dalam tank, tapi di sini pasukan gue mampus semua anjir, kena tank satu kecil ini. Kecil-kecil cabai rawit cuy. Oke, mampus kau. Di gelombang terakhir kali ini gue mengarahkan semua pasukan gue dan di sini gue menang dalam pertempuran ini. Di hari keempat gue melawan Amerika lagi, tapi di sini ada 4 parit. Oke, langsung aja kita buka pertempurannya. Tidak banyak cakap, gue langsung menaruh pasukan gue di parit ke-1 ini untuk mempertahankan di area tengah biar tidak mudah KO dan mendaratkan beberapa artileri di area musuh. Di gelombang terakhir kali ini gue langsung mengarahkan semua pasukan gue untuk mendapatkan parit di tengah itu. Dan di sini pasukan Amerika juga tidak mau kalah, langsung menyerang balik, tapi gue tidak akan gentar dan mendaratkan semua artileri di area musuh. Dan di sini pertempuran tidak terelakkan dan di sini gua unggul banyak pasukan dan tank 2 di sini. Kali ini gua menang lagi. Di sini gua melawan Prancis di day kelima, langsung aja tanpa banyak cincong. Oke, di sini ada parit lagi di depan, langsung aja gua kerahkan pasukan gua di parit pertama. Seperti biasa gua melancarkan beberapa artileri ke arah musuh dan tank gua menembaki musuh yang sudah mendekat di area parit ke-1. Pertempuran tidak terelakkan. Di sini gua menang dalam hal jumlah dan hal pertahanan. Dan di sini gua menang seperti biasa. Di hari ke-6 di sini gua melawan negara Italia. Di sini gua juga mengupgrade tim Bravo Pelton. Di pertempuran kali ini gua tidak melakukan banyak hal dikarenakan tidak ada parit di tengah. Di sini gua memakai strategi bertahan saja. Untuk mempertahankan pasukan gua tidak banyak yang KO. Seperti biasa gua menang dengan mudah dan mendapatkan achievement counter damage. Hari ke-7 sampai hari ke-10 gua seperti biasa melalui pertempuran yang sangat mudah. Tidak ada musuh yang melakukan perlawanan yang sangat sengit. Dan di sini gua juga mendapatkan 2 achievement. Oke, mantap sekali. Dan tidak lupa gua mengupgrade officer yaitu Better Ration. Dan seperti biasa gua sebagai komandan dan pasukan gua menyerang atau mempertahankan barit gua selama 19 hari penuh tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Dan tidak lupa gua membuka beberapa skill di officer. Di hari ke-21 ini gua melawan Amerika dan di sini gua bertempur di area Afrika atau gurun pasir. Langsung saja kita memulai pertempurannya seperti biasa. Gua menaruh pasukan gua di parit pertama dan mempertahankan paritnya dari serangan musuh. Di sini pasukan musuh kena petir, langsung gosong anjir, dihitamkan oleh petir. What the hell man. Di sini gue langsung mengerahkan semua pasukan gue untuk maju ke depan dan merebut parit musuh. Dikarenakan musuh sudah terkuras banyak pasukannya. Seperti biasa gue menang lagi tanpa mengalami kesusahan sama sekali. Di day atau hari ke-22 di sini gue melawan Italia di map gurun pasir lagi. Baru saja dimulai pertempurannya. Di sini kedua belah pihak pasukan gue dan pasukan musuh merebut parit tengah. Pertempurannya sangat sengit, jual beli tembak, tidak mau ada yang mengalah dan seperti biasa gue menang. Seperti biasa, aku memenangkan pertempuran dengan mudah
dan gue tidak expect ada musuh yang punya tanknya sama besar dengan tank gue. Di sini gue mengadukan tank gue dan tank musuh siapa yang lebih kuat di sini, dan yap, tank gue menang. Dan seperti biasa gue memenangkan pertempuran sampai ke hari 29. Di sini pertempurannya sangat susah dikarenakan pihak Inggris mengeluarkan tank yang sangat legendaris di sejarahnya. Di sini gue sangat kewalahan dikarenakan tank Inggris sangat bagus banget akurasinya. Di sini tank gue akurasinya jelek banget ketimbang tank Inggris. Nggak tahu lah ini AI-nya gimana gitu, tapi gue mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan pertempuran ini pasukan Inggris mengeluarkan banyak sekali pasukan dan tanknya. Dan ya, gue kehilangan peleton gue yaitu peleton Foxtrot dalam pertempuran yang sangat sengit tadi. Peleton ini mendampingi gue di hari pertama sampai akhir ini. Langsung aja gue mengupgrade atau membuka Majinka Nets. Dan di sini dia hari ke-30 melawan Italia dengan pasukan 5 batalionnya. Untuk pertempuran di hari ke-30 ini gua membuka weapon yaitu apa enaknya ya? Mungkin sniper. Nah, di sini gua juga mengupgrade beberapa pasukan gua seperti resistance, hull point, dan akurasi. Dan langsung aja memasuki pertempurannya. Loh, kok kan ada? Langsung aja lah. Mungkin sistem gamenya yang lupa. Oke, langsung gua perkerahkan pasukan gua di parit pertama untuk mempertahankan paritnya. Dan tidak lupa gua meluncurkan beberapa artileri ke tank musuh biar musuhnya tidak ada perlindungan. Pasukan Kanada mengerahkan semua pasukannya ke arah gua dan meluncurkan beberapa artilerinya di pasukan gua juga. Taktik gua cukup simpel, yaitu melancarkan artileri gua di area musuh dan melancarkan pasukan gua untuk merebut parit kedua dan mempertahankannya. Sambil mempertahankan parit gua memajukan parit dari belakang atau pasukan gelombang belakang. Saat pasukan gua mendekati parit kedua, pertempuran tidak terelakkan. Artileri musuh, meriam tank musuh, peluru musuh mendekati ke semua pasukan gua. Di sini gua tidak tinggal diam dan melancarkan artileri gua untuk mengurangi jumlah musuh. Bisa kalian lihat di pertempuran ini jumlah tank gua dan tank musuh banyak berguguran dan pasukan mereka banyak yang berguguran sampai pasukan terakhir gua di gelombang terakhir. Dan yap, gua memenangkan pertempuran di hari ke-30 ini. Oke, itu saja coy. Di sini gua mendapatkan ya hadiah lagi dari Bones. Dan yap, itu saja dari gua coy. Wow, pertempurannya sangat panjang banget sampai banyak yang berguguran dari pasukan gua. Dan ini dia officer gua atau beberapa officer yang sudah gua buka di sini, dan itu saja. Dan ini dia medali yang didapatkan oleh Jenderal Adolf Gibran. Ya, ini banyak sekali historinya, masih banyak banget rencana atau medali yang harus didapatkan, tapi gua cukuplah untuk hari ke-30 ini. Kalau kalian suka dari video gua, jangan lupa like dan subscribe atau follow akun ini, dan see you in the next time.